Baik Bapak Ibu guru bahasa Inggris, kita membahas soal-soal literasi dan numerasi ya, soal-soal literasi dan numerasi pretest ya, merupakan materi yang baru untuk guru-guru menghadapi pretest PPG tahun 2023. Ya, di sini ada mengenai ya pengiriman barang ya. Di sini si Wanto ada 3 barang, 3 jenis barang A, B, dan C dengan berat seperti ini masing-masing ya. Jadi di sini ada pakai gram, lalu kilogram. Maka di sini kita harus bisa mengkonversi gram menjadi kilogram. Itu ya teman-teman ya. Tentu sini 1450 langsung aja kita konversi. Ini sama dengan berapa Bapak Ibu? 1 kilo. 1,45 ya. Ya. 1,45 kilo. Yang ditanya ya, ini ada tabelnya pengiriman ya, lebih kurang dari 500 gram. Oh iya, ini semestinya kita konversi menjadi gram ya teman-teman ya. Maka bisa kita coba ya supaya lebih apa dia, pasti nanti ini berhubungan dengan konversi, pengkonversian ya. Coba kita konversi dulu. Jadi barang A 1450, barang B ya menjadi berapa gram Bapak Ibu? 500 gram. Ya, 500. Oke, selanjutnya barang C 3.200 gram. ya 3.200 gram. Ya, coba kita rekam dulu. Ya. Ya, oke. Lalu selanjutnya apa yang ditanya? Ya, jika Wanto ya Wanto ingin berhemat atau yang paling menguntungkan bagi Wanto di antara pilihan berikut adalah, nah, maka di sini ada pilihan-pilihannya teman-teman ya. Mana? Apakah pengiriman barang A dan B digabung, Udah di sana. sedangkan barang C dipisah? Enggak, kue Bu. Ya, atau pengiriman barang A masing-masing terpisah, atau C pengiriman barang A dan C digabung sedangkan B yang terpisah. Coba kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, bagaimana kalau semuanya digabung? Maka ya, kalau semuanya digabung, yang A masuk kategori yang mana? Kategori ketiga. Kategori ketiga. 1450 berarti 13 ya. 11.500 ya. Baru bah B ini memang harus dicoba semuanya teman-teman ya. Yang B 500. Yang pertama. Nah, ini masuk yang kedua teman-teman. Oh, gitu. Ya, itu masuk yang kedua ya. Coba kita kecilkan sedikit ya. Itu masuk yang kedua. Di sini dikatakan lebih kecil dari 500. Berarti 500 tidak ikut. Makanya di yang kedua ini 500 sampai 1.000. Ya. Jadi kalau kita opsi A tadi, ya, maka di sini coba saya ulang ya. 13.500 ya, masuk dalam yang ketiga ya. Baru yang B 500 masuk dalam yang kedua 6.900. Oke. Lalu yang berikutnya yang masuk. Ya. Yang 3.200 masuk dalam yang ketiga. Oke, 13.250. Ya, kalau di total ini jadi berapa teman-teman? Ada yang bisa bantu? Mister, yang itu 13.250 kan? Yang pertama. Yang pertama? Ya. Ya, 1.400. Oke, 13.250 ya, sama ya. Ya, jadi 13.250 tambah 13.250
Berarti 16.500 ya. Oh, kok 16.500? 26.500. Lalu tambah 69. Jadi berapa nih? Berarti sudah 30.000 lebih ya? 22.000, 33.400, Mister. 33.000? 900. 33.400. 400. Oke. Ya. 400. Lalu opsi kedua, A dan B digabung, C terpisah. A dan B digabung ya. A dan B digabung berarti ini menjadi sebentar ya. 13.000. Menjadi 1.950 masuk dalam 13.250. Benar ya teman-teman ya? Ya. 13.250 baru C terpisah. C terpisah sendiri masuk kategori 3.200, 13.250. Ya. Tentu opsi A sudah jelas salah teman-teman ya. Benar ya? Nah, maka ini kita kasih tanda merah. Jadi ini kalau di total yang B ini ya menjadi 26.500. Nah, demikian seterusnya sampai nanti dapat yang paling murah. Gimana dengan C? Coba kita cek satu lagi ya. A dan C digabung, B terpisah. A dan C menjadi berapa ini Bapak Ibu? 4.650. 660. Nah, berarti sini udah 24.000 ya. Ya. 24.000 tambah sorry. Tadi apa tadi? A dan C digabung, B terpisah. B 500 masuk yang kedua 6.900. Nah, ini juga sudah jelas-jelas itu teman-teman ya. Masih lebih murah yang B ya. Nah, berarti ternyata C bukan jawaban yang benar. Berarti saya juga salah mengoreksi. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya. Ini A. Ini tadi B. Ini C. Ya. Jadi yang ini ya 26.500. Coba kita cek yang selanjutnya. A dan B digabung sedangkan A terpisah. Sorry, B dan C digabung. Ya, B dan C, B berapa digabung? Berarti menjadi 3.700 gram masuk 24.000. Tambah yang A terpisah sudah menjadi 27.000 lebih. 600. Masih lebih besar juga ya dari yang B ya. Yang E pengiriman barang AB digabung semua. Kalau digabung semua totalnya jadi berapa nih? 3.200. Berarti sudah sampai 5.000 kah? Iya. 4.000. Ya sudah sampai 5.000 jelas-jelas. Berarti jawabannya B ya Bapak Ibu ya? Ya. B ya. Jadi jawabannya bravo. Nah, oke. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu soal nomor 1? Keliru yang 500-nya, Mister, di situ. Gimana? Keliru yang 500-nya. Keliru yang 500. Itu ada tanda ya. Yang 500 iya. mana? Yang 500 gram. Keliru di mananya? Yang 500 gram berat. 500 oh, gram, berarti tadi Bapak Ibu menghitung dia masuk ke kategori yang pertama. Iya. Iya, jadi kalau bahasanya seperti itu ya. Lebih kecil dari 500, 500 tidak ikut. Oke, teman-teman? Karena di sini kan ada juga tertulis 500 sampai 1.000, makin jelas ya. Iya. Nah, silakan. Ada lagi yang mau menyampaikan teman-teman sesuatu? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke. Jadi sesuai juga dengan kunci jawaban di sini yang sudah saya persiapkan ya. Jadi jawabannya memang B. Tadi saya salah koreksi berarti di grup itu ya. Nah, di sini juga jawabannya bravo ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Oke,
Makanya di sini teman-teman, literasi juga dibutuhkan di sini. Di sini teksnya lumayan panjang ya, lumayan panjang. Juga di sini ada teks berikutnya. Ya, coba kita baca. Silahkan Bapak Ibu ikutin ya. Pajak penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang PPh didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Ya, jadi ini per tahun Bapak Ibu. Untuk penghasilan tidak kena pajak, karyawan yang memiliki status belum menikah, dan tidak memiliki tanggungan adalah 54 juta. Maka di sini yang pertama perlu kita perhatikan dalam tahun pajak, maka penghasilannya juga tentu dalam setahun Bapak Ibu. Lalu di sini karyawan status belum menikah, gitu ya. Lalu ini adalah yang tidak kena pajak. Jika total penghasilan 54 juta itu PTKP, tidak kena pajak ya. Penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya PPh tersebut PPh termasuk ke dalam pajak progresif. Ya, sehingga tarif pajak yang akan makin naik sesuai dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Diketahui perhitungan tarif PPh berdasarkan pasal 21 Undang-Undang. Sesuai Undang-Undang PPh didasari oleh penghasilan kena pajak yang disajikan dalam tabel berikut. Oke teman-teman, satu kali lagi perlu diingat di sini bahwa yang pertama ada penghasilan tidak kena pajak. Total per tahunnya 54. Ya. Jadi kalau penghasilan kita 54 juta ke bawah per tahun itu tidak kena pajak. Berarti maknanya apa? Kalau di atasnya akan kena pajak, ya. Tetapi setelah dipotong penghasilan tidak kena pajak. Kita lanjut. Sebagai contoh penghasilan Andi setelah dikurangi PTKP adalah 300 juta per tahun. Bapak Ibu di sini sudah dikurangi PTKP ya. Nah, sudah dikurangi, setelah dikurangi. Ya. Berarti dia per tahunnya 300 juta per tahun. Sudah dikurangi yang tidak kena pajak Bapak Ibu. Maka dikenakan tarif pajak sampai level ketiga, yaitu 25%. Ya. 300 juta itu masuk dalam 250 sampai 500 itu masuk dalam 300 juta. 300 juta masuk ke sini, maka pajaknya itu masuk lapis ketiga 25% ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau ini sih hanya keterangannya saja ya. Nah, ini tidak perlu. Ini juga hanya menjelaskan aja dikenakan tarif pajak 25%. Oke, di sini masuk pada soal. Nisa adalah seorang karyawan tetap di suatu perusahaan dengan status belum menikah. Nah, belum menikah, maka ketentuannya yang tadi. Dan tidak memiliki tanggungan dengan penghasilan neto ini per bulannya. Oke Bapak Ibu? Maka persentase tarif PPh progresif yang dikenakan Nisa adalah sampai. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu bisa menentukan step-stepnya mengerjakan ini? Oke, ini penghasilan per bulan, maka terlebih dahulu kita cari apa? Per tahun. Ya, tadi kan patokannya per tahun Bapak Ibu ya. Ini dikali tahun. Ini dikali 12. Maka kita cari dulu totalnya per tahun. Di berapa ini Bapak Ibu? Kali 12. 510 juta. 510 juta ya. Oke. Ya. Nah, di sini ini adalah penghasilannya total per tahun. Setelah ini apa yang kita lakukan teman-teman? Penghasilan per tahun dikurangi dengan PTKP. Yes, 54 juta. Maka ini kita kurangin 54 juta. Karena 54 juta itu adalah yang tidak kena pajak. Oke, maka di sini harus kita bisa tidak kena pajak. Mengurangi dengan benar, teman-teman ya. Di hasilnya adalah kita tulis dulu nolnya ya. Ini nol sama semua. Oke, maka di sini 6.
10 kurang 4, 6. Lalu kita yang satunya jadi 9 ya. 9, 4. Ya, 5. Di sini menjadi Itu 4. 5. 5. 10 kurang 4. Apakah benar demikian Bapak Ibu? 456. 456 juta Mister. 456. Ya, 9 456. ini kan 10 kurang 4, 6. Oh ini, ya ini 10 kurang 11 ya. 5. Ya. Iya. Jadi 10 ya. Jadi 10 ya, 10 Ya, 5. 10, 5. 4, Lalu di 5, sini 6. menjadi 4 Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Sudah pas ya? Oke. Ya. Maka inilah yang dikenakan pajak ya. Jadi tinggal kita lihat levelnya masuk mana? 456 juta. 25%. Ya, jadi jawabannya 25%. C. Oke, satu lagi Bapak Ibu ya. Ya, ini lebih hot sedikit ya, mengenai premi asuransi. Premi asuransi. Bapak Ibu ya. Jadi ini soalnya tidak terlalu panjang. Ya, jadi ini seperti soal nomor 1 tadi ya. Ini memilih yang tepat, maka semuanya perlu diperhitungkan nanti. Kita baca ya. 2 orang karyawan swasta mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan dengan besar premi yang sama. Bapak Ibu, di sini besar premi yang sama. Oke, selanjutnya guna membayar premi asuransi tersebut, karyawan A yang memiliki gaji 6 juta akan dikenakan potongan gaji sebesar 4%. Sedangkan karyawan B dikenakan potongan gaji 6%. Nah, maka di sini kalau kita lihat yang jawabannya, sisa gaji A setelah dipotong premi, ya ini tentu bisa kita langsung perhatikan ya. Maka di sini kita harus bisa mencari presentasi ya. Namanya karyawan A ya, sebentar Bapak Ibu ya. Karyawan A gajinya 6 juta yang akan dipotong 4% premi asuransi. Jadi di sini kita harus bisa 4% itu dari 6 juta berapa? Oke. Yang bisa Bapak Ibu? 100 kali 600. Maka di sini 4/100 Kali 600. 6 juta. Ya, kita buat 6 juta dulu ya, biar sesuai dengan step-stepnya. Ya, jadi di sini bisa kita hilangkan nolnya ya. Ini Ya. 0. Karena dia 240.000. akan dibagi 100. Maka selanjutnya 40.000. 4 kali 60.000 Bapak Ibu ya. Ya. Menjadi berapa? 240.000. Oke. Ya, sampai di sini teman-teman ya, kita secara umum harus melihat. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah sampai di sini bisa dipahami? Ya, ini perlu kita dapat ya, kita cari karena di sini di option A langsung dikatakan sisa gaji karyawan A setelah dipotong premi asuransi 5 juta sekian. Tentu di sini ada 0, maka 10 kurang 4 pasti dia terakhirnya 6 ya. Terakhirnya 6 ya. Tentu ini salah. Demikian ya Bapak Ibu ya. Bisa nggak dipahami kalau ini salah? Tentu salah ya. Karena kalau kita kurangin angka terakhir selain 0 pasti nanti dia 6. Gitu ya. Bagaimana dengan karyawan B Bapak Ibu? Apakah kita bisa mencari berapa gaji karyawan B? Ada yang mau berkomentar? Bisa kita cari teman-teman ya. Apa tadi kira-kira kata kuncinya?
Bisa dengar suara saya dengan jelas Bapak Ibu? Bisa. Bisa, Oh Ustaz. ya. Jadi ini bisa kita cari ya. Bisa kita cari berapa gaji karyawan B. Dari mana caranya? Ya. Di sini Bapak Ibu, kita perhatikan di sini ya. 4% itu ya. 4% dari gaji karyawan A berapa besarnya? 4% kali. Oke, ini tadi kan karyawan A ya. Karyawan A dia akan dipotong 240.000. Benar Bapak Ibu? Benar. Maka 240.000 juga lah yang akan dipotong dari karyawan B. Itu ya. Ya. Oke. Maka besarnya juga adalah 240, Bapak Ibu. Jadi di sini ya, karena dikatakan tadi apa? Jumlahnya sama, preminya sama. Maka 6% itu bisa kita samakan dengan Rp240.000. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Bisa ya? Tuh. Bisa paham sampai sini ya? Jadi tinggal kita cari aja ini, kita sederhanakan. Oke? Karyawan B. Ya, preminya 6%. Ya, sebentar ya, ada suara bocor ya. Oke. Bapak Ibu, premi karyawan B itu 6%. Dengan ketentuan itu sama nilainya dengan karyawan A yang 240.000. Maka untuk karyawan B, 240.000 itu adalah 6% dari gajinya. Oke. Sampai di situ bisa dipahami ya. Jadi bisa kita cari 1% dari gaji karyawan B berapa Bapak Ibu? 60. Kalau 6% 240. Kalau 1% berapa? 1% 24. 24? 24 apa nih? Rupiah ya? Ini rupiah ini ya. Ini rupiah ini. 6% dari gaji karyawan B adalah 240. Jadi kalau maka 1%-nya ini kan 1% bagi 6 kan? 6 bagi 6. 40.000. Ya 40.000. Ya, maka bisa kita simpulkan kalau 1% 40.000, 100% sama dengan 3 kali 100 kan? Iya. Nah, berapa? 400. 4 4 juta. 4 juta. Nah, udah. Oke. Jadi ini bisa kita jawab sekarang Bapak Ibu. Gaji karyawan B setelah dipotong premi asuransi, ya ini juga salah karena kan kalau 4 juta dikurang 240 pasti belakangnya 6 ya. Ya. Selain 0 belakangnya 6, ini juga salah. Oke, kita lanjut. Premi asuransi karyawan A dan karyawan B masing-masing 230. Jelas-jelas salah Bapak Ibu ya. Karena 230, karena 240 preminya. Gitu ya. Sampai di sini bisa paham Bapak Ibu? Yes, sir. Nah, Yes, sir. bentar ya. Selanjutnya, ya. Antara D dan E. Delta Eko. Kira-kira yang mana yang benar ini? Delta. Ya, benar. Jadi jawabannya delta. Bisa dipahami ya, karena kalau di total gaji mereka, gaji yang pertama tadi 6 juta, ya kan? Gaji yang si B, yang kedua 4 juta, 10 juta, ya. Kalau dikurangi, setelah dipotong premi asuransi, tentu totalnya 480 ya. 240 kali 2,
480. Jadi kalau kita kurangkan 10 juta kurang 180. Ya. Jadi sama dengan ini ya. 9.520. Ya. Ya, ini teman-teman ya. Jadi kalau di total dia, kalau dikurangkan totalnya 9.520. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya teman-teman. Ya, feel free untuk bertanya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya. Jadi di sini ada beberapa soal yang bisa cepat dijawab ya. Silakan. Yang 10 juta itu dari mana ya? Nah, perhatikan ya, total gaji karyawan A dan B setelah dipotong premi asuransi. Jadi 10 juta itu pertama adalah yang pertama karyawan A, karyawan A gajinya kan 6 juta ini. Ya. Nah, ini kan sudah dikatakan sini. Karyawan A memiliki gaji 6 juta. Ya, saya perbesar ya. Lalu karyawan B, nah ini karyawan B, tadi kan sudah kita cari. Kita bisa mencari gajinya itu berdasarkan apa? Yaitu informasi dari, perhatikan ini. Mereka membayar besar premi yang sama. Nah, ini ya, besar premi yang sama. Yang saya cetak hijau. Besar premi yang sama. Dari mana kita bisa mendapat premi yang dibayar karyawan B? Atau dari mana kita bisa mencari gaji karyawan B? Ya, karena di sini dikatakan, tadi sudah dikatakan, ini, sedangkan karyawan B dikenakan potongan gaji sebesar 6%. Nah, ini tadi hanya mengenai persentasenya saja. Oke. Dari mana kita bisa menentukan bahwa 6% itu adalah 240.000? Karena apa? Teman-teman bisa bantu jawab? Karena tadi sudah dikatakan besar premi mereka sama. 2 orang karyawan itu besar preminya sama. Jadi kita sudah dapat di sini 6% untuk karyawan B itu sama dengan 240.000. Oke, di sini ya. Jadi kalau 6% 240.000 bisa kita menentukan 1% itu berapa dari 240.000, yaitu 240.000 yaitu 40.000. Kalau kita dapat 1% 40.000, maka 100% itu tinggal dikali 100 menjadi 4 juta. 4 juta. Jadi gaji mereka di total 10 juta. 4 juta. Dikurangi premi yang dibayar masing-masing 240 kali 2 480. Jadi totalnya atau sisanya 9.520. Nah, ini dia ya. Jawaban delta. Ada lagi silakan. Tidak ada Bapak Ibu? Tidak ada, Mister. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya untuk waktunya sudah bergabung di kelas kita. Besok bagaimana teman-teman? Kita lanjutkan sesi berikutnya, kelas berikutnya. Iya, Mister. Lanjut ya. Ya, lanjut. Libur lanjut. Ya, baik. Nanti kira-kira setengah jam setelah kelas kita ini saya share di grup Bapak Ibu ya. Silakan segera dieksekusi